Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara Presiden Joko Widodo menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode. Pernyataan keras Presiden ini disampaikan Joko Widodo kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta. Usulan masa jabatan Presiden 3 periode dianggap Joko Widodo merupakan usulan yang menjerumuskan. Selain seolah menampar muka, Presiden juga menilai ada yang ingin mencari muka dengan memainkan isu ini. Ini ya, sejak awal sudah saya sampaikan. Kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan? Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Kita konsentrasi aja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Sementara wacana masa jabatan Presiden 3 periode ditanggapi Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo bahkan menganggap munculnya wacana itu seolah ingin menampar muka dan mencari muka ke Presiden. Pertanyaan berikutnya, lantas siapa sebenarnya yang mengembuskan wacana masa jabatan Presiden 3 periode? Kita akan ulas bersama dengan Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI, Saan Mustapa, yang sudah hadir di studio Kompas TV. Kang Saan, selamat sore. Sore. Dan juga nanti akan bergabung Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Saya ke Kang Saan dulu. Tadi begitu keras pernyataan Presiden Joko Widodo, ada 3 kemungkinannya. Ingin menampar muka Presiden, ingin mencari muka, atau ingin menjerumuskan. Nah, Kang Saan setuju dengan apa yang disampaikan Pak Presiden? Jadi gini, saya ingin sampaikan dulu ya terkait supaya kita secara utuh nanti, karena Pak Jokowi juga akan menyampaikan tadi secara utuh terkait dengan soal amandemen Undang-Undang 45 kan. Jadi yang diwacanakan Nasdem itu soal amandemen undang-undang atau konstitusi secara menyeluruh. Tidak hanya soal tadi masa jabatan, tidak hanya soal GBHN, tidak soal hanya MPR dan sebagainya. Supaya apa? Supaya konstitusi kita itu menjadi lebih baik, lebih bagus lagi dan mampu menjawab tantangan ke depan. Ini penting dan semakin demokratis kan itu. Jadi bukan mengamandemen dalam konteks untuk coba kita mundur lagi, setback ya ke belakang. Nah, kita ingin seperti itu. Nah, apapun yang dilakukan oleh Nasdem itu tadi terkait dengan soal amandemen usulan, ini bukan usulan, baru wacana, gagasan. Ya. Jadi gagasan dengan usulan kan berbeda. Ya. Kalau usulan itu kan sudah menjadi sikap. Ini baru wacana yang Ini kan baru digulirkan. wacana. Nah, kita wacanakan. Kenapa kita wacanakan? Kita ingin tahu respon publik. Ya. Respon semua kan gitu loh. Ya. Publik gimana responnya
pemerintah gimana responnya. Nah, ketika kita sudah tahu respon publik, sudah tahu respon semua kelompok termasuk pemerintah, responnya seperti apa, baru kita simpulkan. Jangankan hanya yang amandemen misalnya soal masa jabatan, tapi kalau memang ternyata publik tidak menginginkan amandemen secara keseluruhan, ya kita akan mengikuti apa yang menjadi di publik. Jadi tadi kan masih berupa wacana, masih berupa gagasan. Saya akan tanya lagi ke Kang Saan, tapi sebelumnya sudah bergabung juga bersama kami anggota DPR fraksi PDIP, Bung Andreas Hugo Parera. Selamat sore, Bung Andreas. Selamat sore. Saya dalami dulu ya ke Bung Saan tadi. Karena gini Kang Saan, yang dikatakan Kang Saan waktu itu di DPR kan sempat, meskipun ini belum usulan, tapi masih wacana, belum formal, bahwa akan ada dibuka wacana ke publik untuk tadi amandemen seluruhnya, termasuk soal masa jabatan presiden ditambah 3 periode. Kenapa sampai muncul wacana ini? Ada satu hal ya, wacana tentang meninjau masa jabatan. Ada yang ingin 1 periode tapi 8 tahun. 2 periode tapi kayak di Amerika 4 tahun, 4 tahun. Nah, kenapa juga kita nggak mewacanakan 3 periode dengan alasan. 1, pertama kedewasaan berpolitik masyarakat semakin baik, semakin tinggi. Sehingga pilihan menjadi rasional. Sehingga kalau ada presiden yang dalam kacamata publik itu luar biasa, dan mampu memenuhi ekspektasi dan harapan publik dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang ada dengan bangsa ini, kenapa nggak diberi kesempatan untuk menuntaskan? Jadi betul gagasan programnya. ini memang awalnya dari Nasdem dengan tujuan tadi. Itu satu. Yang kedua, kita berpikir soal kesinambungan misalnya, alasannya. Kenapa nggak kita coba buka dalam soal kesinambungan? Nah, nanti kalau misalnya dalam prakteknya ada perjalanan yang misalnya, oh presiden ini dari hasil periode pertama ternyata tidak perform. Tidak memenuhi ekspektasi publik. Jangankan 3 periode, 2 periode aja belum tentu kepilih kembali kan gitu. Okay. Karena tadi kedewasaan berdemokrasi dan kedewasaan berpolitiknya semakin tinggi. Tapi sekali lagi bahwa terkait itu semua, kembali kita ingin melakukan uji publik. Okay. Maka kita berikan, nggak ada masalah. Ada yang 1 periode 8 tahun, ada yang 2 periode 8 tahun juga, ada yang ditambah menjadi 3 periode. Tapi sekali lagi yang ingin Nasdem sampaikan, publik libatkan. Oke, jadi Nasdem akan melakukan uji publik ini. Nanti Uji publik dilihat semua. dilihat dulu responnya. Nah, Ya, tidak hanya terkait soal amandemen, tapi juga soal GBHN, soal presiden dipilih langsung oleh dipilih kembali oleh MPR. Jangan-jangan publik nggak menghendaki amandemen kan gitu loh. Tidak hanya soal tadi, bahkan sebelum uji publik dilempar ke publik pun Presiden sudah menolak duluan tadi, Bung Andreas, terutama poin soal masa jabatan Presiden ditambah menjadi totalnya 3 periode. Kalau PDIP melihatnya perlu atau tidak amandemen Undang-Undang 45 dalam poin yang tadi? Saya pertama kaget dengan reaksi Presiden. Kenapa kaget? Kaget karena Presiden bicara agak keras gitu. Kritis dan agak keras gitu, tegas lah. Tapi saya pikir ini betul. Karena sebenarnya yang namanya amandemen, usulan, ini bukan wacana lagi sebenarnya. Ini sudah usulan, amandemen ini sudah dilakukan oleh MPR periode sebelumnya. Kepada MPR periode sekarang. Ya. Yang sebenarnya ya mungkin Kang Saan di periode yang lalu tidak terlibat langsung, tapi kan Partai Nasdem kan ikut di dalam pembahasan di Badan Pengkajian, yang kemudian dari Badan Pengkajian ini diputuskan di MPR, TAP MPR nomor 8 tahun 2019, yang menyangkut rekomendasi dari MPR 2014-2019 kepada MPR periode sekarang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan uji publik atau dengar dari masyarakat, hearing dengan masyarakat, startnya adalah pada poin-poin yang menyangkut pada usulan dari MPR periode yang lalu. Dan sebenarnya Pak Jokowi sendiri sudah berkali-kali untuk mengingatkan soal amandemen ini. Karena beliau juga memahami betul risiko dari amandemen ini. Sehingga beliau berkali-kali sudah menyatakan bahwa kalaupun di amandemen cukup terbatas. Kalau tadi Presiden jelas menolak untuk yang poin tadi ya, masa jabatan. Terbatas pada pokok-pokok haluan negara gitu. Dan yang menyangkut 3 periode ini sama sekali tidak dibahas di periode yang lalu. Oke lah kalaupun ini bacaan, tapi ya itu tadi gitu. Karena Presiden ini di samping menyangkut lembaga, tentu ini kalau orang mengasosiasikan tentu menyangkut diri Presiden Jokowi sendiri gitu.
oleh karena itu memang pernyataan beliau yang cukup keras menurut saya cukup keras. Saya kaget juga tapi saya bisa memahami gitu. Karena apalagi di poin terakhir beliau menyatakan bahwa ini bisa menjurumuskan beliau gitu. Karena akan menjadi sentimen publik sehingga ada dua kemungkinan maaf ini Bung Saan apa yang jadi bacaannya seolah-olah ini ya memang mewacanakan tapi juga bisa jadi untuk menggagalkan proses amandemen yang sebenarnya kita sama-sama kehendaki pada periode yang lalu. Bung Andreas bisa dijawab nggak? Kalau kita lihat dari reaksi Pak Jokowi ya, kan tadi menyampaikan dari awal Pak Jokowi sudah mengingatkan soal amandemen. Ini sebelum wacana ini melebar menjawab ke amandemen yang lain-lain. Bahkan dipilih lagi oleh MPR. Bisa gini, Pak Jokowi sudah mengingatkan dari awal bahwa apakah ada jaminan amandemen terbatas ini tidak akan melebar kemana-mana. Artinya kalau kita lihat dari sikap Pak Jokowi tadi disampaikan, jangankan menyeluruh misalnya yang terbatas aja sebenarnya Pak Jokowi itu kan keberatan. Oke, jadi kalau Nasdem melihatnya bahwa yang Presiden terbatas yang keberatan dimaksudkan dengan itu yang menyangkut pada pokok-pokok haluan negara gitu. Jadi di sini sementara di sini yang bicara yang menyangkut penambahan jabatan 3 periode sama sekali tidak dibahas gitu. Sehingga memang awalnya juga ini kita ide dari mana gitu. Tapi kemudian Pak Saan sendiri yang kemudian menyampaikan bahwa ini ide ya oke lah gitu bahwa ini sudah disampaikan. Dan saya kira Presiden memberikan respon yang seperti tadi. Tapi wacana itu muncul tidak ada niat untuk menjerumuskan Pak Jokowi pada awalnya. Jadi kan gini, kalau soal wacana amandemen secara keseluruhan, jadi saya ingin tegaskan resolusi Kongres kita itu kan amandemen konstitusi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya terbatas ini supaya apa? Supaya kita tuntas nih soal konstitusi kita, tidak tambal sulam terus, tidak ada lagi amandemen berjilid-jilid nih kan gitu loh. Ini amandemen pertama, ini kenapa enggak? Kita coba karena ini menyangkut soal masa depan bangsa, agenda bangsa dan mengikat semua kehidupan. Tapi itulah ini saya harus katakan bahwa akhirnya ketika kita bicara soal penambahan 3 menjadi 3 periode akan menjadi ahistoris gitu. Dengan apa yang diperjuangkan di dalam proses reformasi. Saya kira Pak Bung Saan sendiri ikut terlibat bahwa kita mengalami presiden tanpa batas masa jabatan. Nah, ini akan menimbulkan menimbulkan upaya untuk kalau bisa 3 periode kenapa tidak 4 periode, kenapa tidak 5 periode, karena lama-lama jadi presiden seumur hidup lah ya kan. Nah ini yang akan menjadi ahistoris terhadap perjuangan reformasi. Akan lanjutkan usai jeda. Jadinya soal amandemen ini apakah dengan awalnya ada wacana 3 periode ini kalau Nasdem mendingan amandemen seluruhnya atau tidak sama sekali atau tetap juga sepakat dengan PDIP bahwa ada amandemen terbatas, tapi nanti ya. Usai jeda di Kompas Petang kami kembali usai jeda.